Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Palevi Kurniawan dengan NIM 1911916 dari program studi Teknik Informatika. Dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Ferdiansyah Eskom MTI, dan jurnal saya bernomor 791. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya buat yang berjudul Implementasi Algoritma Cummins Clustering berbasis web untuk mengelompokkan siswa berdasarkan nilai akademik di SMP Negeri 207 SSN. Jadi SMP Negeri 207 SSN ini merupakan salah satu lembaga pendidikan dengan jumlah siswa sebanyak 780 siswa pada tahun ajaran 2022-2023. Banyaknya jumlah siswa ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang potensi siswa dan kemampuan belajarnya yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai. Sehingga perlu dilakukan pengolahan data guna menggali informasi dan mengidentifikasi kebutuhan siswa untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Dengan adanya teknologi data mining, dapat dilakukan pengelompokan siswa berdasarkan nilai akademiknya menggunakan metode Cummins clustering, yang dimana pada penelitian ini, metode tersebut akan diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web untuk mempermudah penggunaannya. Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan pengelompokan siswa berdasarkan nilai akademiknya. Data yang digunakan juga data nilai rapor. Namun, hasil clustering pada penelitian tersebut tidak dievaluasi, sehingga tidak dapat mengetahui kualitas dari hasil clustering yang didapat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada proses evaluasi hasil clustering. Pada penelitian ini, hasil clustering yang didapat dari perhitungan Cummins dievaluasi menggunakan metode Davis-Baldwin Index, yang dimana penelitian ini dapat mengevaluasi hasil perhitungan dengan berbagai jumlah cluster, sehingga dapat menentukan kualitas clustering yang lebih baik. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data nilai rapor semester ganjil siswa kelas 7 angkatan 2022 dalam bentuk 7 file Excel kelas 7A sampai 7G yang berisi 249 baris data. Pada data ini terdapat 17 atribut yang meliputi NIS, nama, 12 atribut mata pelajaran, rata-rata nilai, ketidakhadiran, dan ekstrakurikuler. Kemudian masuk ke tahapan data mining. Pada tahap pertama yaitu data selection. Pada tahap ini digabungkan 7 file Excel tersebut menjadi satu file Excel dan kemudian dipilih atribut yaitu NIS, nama, kelas, dan mata pelajaran saja. Kemudian pada tahap kedua yaitu pre-processing. Pada tahap ini hal yang pertama dilakukan yaitu menggabungkan 3 atribut mata pelajaran agama menjadi satu atribut mata pelajaran yaitu PA. Dan kemudian dihilangkan kolom kompetensi karena yang akan digunakan hanya data nilai siswanya saja. Kemudian di sini juga mengganti nilai siswa yang berisi strip menjadi 0. Pada tahap transformation, penulis tidak melakukan proses transformasi ini karena data yang didapat dari SMP 207 sudah sesuai untuk proses data mining. Kemudian demo aplikasi. Untuk tahapan data mining dan evaluasi diimplementasikan ke dalam aplikasi. Di sini terdapat login. Setelah login akan ditampilkan menu home, di mana pada menu ini terdapat informasi mengenai aplikasi dan cara menggunakan aplikasi. Kemudian hal pertama yang dilakukan user yaitu mengimpor data. Data yang diimport hanya mendukung file .xlsx. Setelah data diimport, kemudian pilih jumlah cluster. Di sini saya mencontohkan 3. Kemudian klik proses. Setelah itu muncul hasilnya. Jadi dari hasil tersebut terdapat satu
kelompok dengan jumlah data 92, kemudian ada 141 dan 16 data. Dan di sini terdapat menu untuk ekspor data. Nah, ini hasil ekspornya. Dapat informasi tambahan yaitu siswa tersebut berada di klaster mana. Kemudian ada grafiknya dan ada data detail siswa tiap klasternya. Kemudian pada menu DBI eh, adalah nilai evaluasinya menggunakan DBI, di mana pada proses tadi nilai DBI-nya yaitu 1,12388. Kemudian terdapat proses perhitungannya. Ya, dari aplikasi yang sudah dibuat, dilakukan pengujian menggunakan 6 jumlah klaster. Yang dimana dari hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa jumlah 3 klaster memiliki nilai evaluasi DBI paling rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai jumlah 3 klaster merupakan jumlah klaster yang paling optimal untuk mengelompokkan data tersebut. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, Kamins memiliki kelemahan yang disebabkan oleh penentuan pusat klaster awal atau sentroid yang dilakukan secara acak. Hasil klaster yang diperoleh dari algoritma Kamins sangat bergantung pada inisialisasi nilai sentroid awal yang ditentukan. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh hasil sentroid awal yang unik, sehingga peneliti menggunakan metode DBI untuk mengevaluasi hasil clustering agar dapat menentukan jumlah cluster yang optimal dan mengetahui kualitas dari hasil clustering yang diperoleh. Kemudian yang kedua, jumlah cluster yang optimal untuk mengelompokkan data nilai siswa kelas 7 angkatan 2002 SMPN 27 SSN ini yaitu 3 klaster dengan nilai evaluasi DBI sebesar 1,12388. Untuk yang ketiga, hasil clustering yang diperoleh dari pengujian aplikasi dengan 3 klaster pada 249 baris data didapatkan bahwa ada 16 siswa dengan nilai terendah, 92 siswa dengan nilai menengah, dan 141 siswa dengan nilai tertinggi. Kemudian yang keempat, dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pihak SMP 27 dapat mengetahui karakteristik siswa berdasarkan kemampuan akademiknya dan dapat dilakukan metode pengajaran yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan prestasi akademik siswa. Untuk saran dari yang didapat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dari kelemahan algoritma Kamins yang telah diketahui, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan algoritma lainnya dan bandingkan hasilnya. Yang kedua, pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode evaluasi klaster lebih dari satu, agar mendapatkan hasil klaster yang lebih baik. Yang ketiga, pada penelitian selanjutnya diharapkan aplikasi dapat menerima jenis file lain seperti .csv dan lain-lain. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.